ada di Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur. Sebagai ibu kota, Surabaya memiliki banyak sekali cerita, mulai dari sejarah, kuliner, bahkan legenda urban dan mistis seperti Rumah Hantu Darmo, yang cukup terkenal waktu tahun 2013 silam. Tentu saja kami juga ikut penasaran dengan kisah-kisahnya dan apa yang ada dalam benak masyarakat yang tinggal di sana. Sekarang kami akan pergi ke Rumah Hantu Darmo. Ngomong-ngomong tentang Rumah Hantu Darmo, kita pastinya tidak asing dengan urban legend atau kisah-kisah mistis yang mengitari Rumah Hantu Darmo ini. Ya memang karena rumah hantu ini menyimpan banyak sekali misteri, mulai dari asal-usulnya, kapan rumah itu dibangun, hingga sampai siapa pemiliknya. Menurut beberapa sumber di internet, rumah ini dimiliki oleh keluarga Belanda. Diduga keluarga ini telah melakukan praktek pesugihan dan ketika melakukan perjalanan, naasnya mengalami kecelakaan di tengah jalan. Hingga kini, rumah ini terbengkalai. Dinding-dinding rumah ini diselimuti dengan noda-noda bekas kebakaran yang tidak diketahui kapan terjadinya. Lumut-lumut tumbuh karena tempatnya yang lembab, rumput dan semak belukar tumbuh tinggi, semakin memperparah keadaan. Menurut kumpulan sumber di internet, kerap muncul penampakan seorang noni Belanda. Kesan yang diberikan rumah hantu itu sangat menyeramkan. Namun, kesan itu sudah tidak terlalu tampak. Orang-orang sudah jarang mengunjungi situs tersebut. Bahkan, rumah ini pernah dijadikan sebagai tempat berkumpul oleh anak muda untuk melakukan hal yang tidak terpuji. Hingga kemudian sempat ditutup dengan garis kuning oleh Satpol PP. Bahkan baru-baru ini, rumah ini sudah dipagari oleh tembok-tembok yang berdiri di depannya. Terlepas dari itu semua, kesan mistis rumah ini tetap ada. Nah, informasi-informasi terkait Rumah Hantu Darmo ini sudah banyak tersebar dan terkenal di internet. Hingga akhirnya diberi julukan Rumah Hantu Darmo oleh netizen. Tapi itu kata netizen. Kira-kira apakah masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan ini memiliki pendapat yang sama? Setelah ini kami akan mewawancarai beberapa masyarakat yang tinggal di kawasan Rumah Hantu Darmo. Nama saya Falak, profesi saya Babin Kamtibmas mengenai keamanan lingkungan. Nama saya Santoso. Saya sendiri sebagai pengurus kampung di RW 1 Darmo, wilayah Darmo Permai maupun Puncak Permai. Saya sejak tahun 2008, kurang lebih ya hampir 13 tahun ya. Saya di perumahan ini mulai tahun 1990. Jadi sudah 31 tahun tinggal di Darmo Permai Utara sini. Pengalaman pribadi saya rasa biasa-biasa saja. Masalahnya saya pun sudah pernah juga, ya bagi kita yang nggak percaya, kita masuk ke dalam-dalam itu pun juga tidak ada hal-hal yang menakutkan atau membuat kita merinding atau bagaimana, itu tidak ada untuk saya, gitulah. Saya anggap hal-hal yang wajar karena rumah itu tidak berpenghuni, artinya terbengkalai, sehingga karena tidak terawat sehingga membuat suasana liar, sehingga orang yang lewat lalu lalang itu memberikan kesan ada apa ini sesuatu. Dan waktu itu banyak dikunjungi oleh warga-warga dari dalam kota maupun luar kota, dianggap ada misteri yang cukup mengerikan ya, gitu loh. Makanya sampai viral di mana-mana, sampai dari pihak Trans TV pun juga pernah datang untuk syuting di sana, gitu loh.
Jadi bagi paranormal yang bisa mengetahui hal-hal gaib, mereka memang mengatakan di sini ada, di sini ada, di sini ada. Itu sempat Pak Tukul datang itu sama tokoh ahli spiritual. Itu melakukan hal di lokasi itu, sehingga ini menambah wacana yang hobi sama YouTube itu berkunjung bahkan dari luar pulau ke sini untuk betul nggak rumah hantu Darmo ini seperti itu keadaannya. Ya memang nuansanya memang gelap sekali ya, karena memang tidak ada kelistrikan, dan waktu itu lampu jalan pun juga tidak ada. Dan lampu jalan yang baru saja sekarang ini baru terpasang dan agak terang, yang dimana waktu itu lampu jalan pun tidak terrealisasi oleh Pemkot waktu itu, gitu loh. Jadi suasananya memang suram sekali, gitu loh. Tapi memang rumah itu memang situasinya juga menyeramkan, karena sesuatu yang dibiarkan tanpa ada kegiatan hal yang positif ini mendatangkan. Ibarat kalau ladang itu dibiarkan, yang tumbuh bukan sayuran tapi pohon-pohon liar, sehingga bisa mengundang ular, bisa mengundang hewan-hewan yang berbahaya. Bisa dengan hati manusia. Kalau hati manusia dibiarkan, yang masuk itu hanya unsur-unsur negatif, tanpa doa, tanpa ini tidak bisa. Hanya satu-satunya hanya doa kalau di hati manusia. Kalau di taman atau di ladang itu ya harus dirawat, apalagi rumah. Karena banyak versi cerita yang beredar di dunia maya, secara pribadi, versi cerita mana yang benar? Cerita rumah yang ada di Darmo Permai, Puncak Permai ya, itu sebenarnya dulu pemiliknya itu bertinggal di lokasi sana. Tapi kabarnya saat itu mereka ada bepergian di daerah Bali sana. Kemudian nggak tahu gimana dia menggunakan kapal kapal boot atau kapal untuk pribadi, ceritanya tenggelam dan sekeluarga meninggal. Tapi kalau cerita yang ada itu memang banyak legenda. Kadang di situ ada orang melakukan ritual, jadi bakar dupa atau sejenisnya. Kalau peninggalan Belanda bukan. Jadi rumah itu memang baru dibangun. Jadi bukan versi bangunan peninggalan Belanda, tidak. Jadi pemiliknya tempo hari memang ada, kalau nggak salah pemiliknya itu dari orang daerah Klampes sana. Kemudian dibeli itu, gitu loh. Dibeli oleh warga yang kemudian meninggal dunia sekeluarga itu, gitu loh. Nah, sampai sekarang pengurusan rumah yang di Darmo Harapan itu, Darmo Permai Puncak ya, di Puncak Permai itu, semestinya ada ahli warisnya ada di Jakarta. Dari pihak pengurus pun dulu pernah sudah menghubungi, katanya mau datang dan untuk membenahi, tapi sampai detik ini tidak pernah hadir. Padahal sudah pernah kita hubungi juga, gitu loh. Mungkin anak-anak muda itu kadang-kadang situasi seperti itu dibuat pacaran, sehingga kita sangat ironis. Justru dianggap rumah hantu, tapi disalahgunakan oleh remaja-remaja untuk tindakan asusila. Makanya selama ini saya salut dengan pihak kepolisian maupun kecamatan, dalam hal ini Satpol PP, selalu dilakukan patroli sehingga mencegah hal-hal jangan sampai ada asusila, sehingga kalau malam begitu banyak kerumunan, banyak pemuda, dilakukan satu tindakan preventif maupun represif. Jadi sampai pernah digerebek pun juga pernah juga, gitu loh. Makanya sampai hari ini masih ada pantauan juga dari pihak kepolisian, gitu loh.
Ternyata kisah asli dari rumah hantu ini berbeda dengan legenda yang sempat menjadi perbincangan hangat di Indonesia. Warga sekitar malah tidak merasakan adanya kekuatan supranatural. Malahan, warga lebih dihadapkan pada masalah seperti kehadiran pendatang dari luar kota. Walaupun begitu, tak dapat dipungkiri, legenda tersebut telah menjadi sebuah fenomena tersendiri di masyarakat. Meskipun rumah hantu Darmo sudah tidak tampak menyeramkan, namun kisahnya tetap mewarnai kebudayaan urban kota Surabaya. Dan saya berpesan, karena situasi pandemi tetap jaga Kesehatan. prokes ya, kesehatan. Pakai masker, sering cuci tangan, dan jaga jarak.